Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, mari kita mengangkat syukur kepada Tuhan atas setiap perlindungan dan berkat yang telah melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah saksi dari kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Saat kita memasuki ringkasan pelajaran sekolah sahabat dengan judul Tuhan mendengar dan melepaskan, mari kita renungkan tentang keajaiban doa dan kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang besar dan maha kuasa, tetapi juga Bapa yang penuh kasih yang mendengar seruan hati kita. Sepanjang minggu ini mungkin kita telah merasakan beban hidup, tantangan atau kegelisahan. Namun pelajaran ini akan mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang siap mendengar setiap doa-doa kita. Dia bukan hanya pendengar saja, tetapi juga Allah yang penuh kuasa untuk melepaskan dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rencananya yang sempurna. Oleh karena itu mari kita merenungkan akan pelajaran ini, karena dengan pelajaran ini dapat mengajak kita untuk membuka hati, berbicara dengan Tuhan, dan percaya bahwa Dia mendengar dan akan menjawab setiap permohonan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mendengar dan siap melepaskan, kita dapat menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Ini adalah panggilan untuk memperkuat iman kita dan mengalami kebebasan yang sejati dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Dan semoga dengan ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini dapat menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup dalam keintiman dengan Tuhan, bersyukur atas setiap anugerahnya, dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang siap mendengar setiap doa kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Oleh karena itu, untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita mempelajari bersama ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang keempat pada saat ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudaraku, ketika kita mempelajari untuk beberapa pekan ini, pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita temukan di dalam kitab Mazmur, kita bisa menemukan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berinisiatif. Tuhan kita bukanlah Allah yang jauh dan pasif. Dia selalu melakukan tindakan-tindakannya untuk kebaikan kita. Dia mengenal kita, Dia peduli terhadap kita, Dia membela dan membebaskan kita dari setiap situasi-situasi pelik di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan mendengar kita dan bertindak atas nama kita. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Dan Allah mengenal mereka, Allah mempedulikan mereka. Dia membela akan bangsanya ini dan membebaskan dari setiap situasi-situasi yang mencekam di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan pengalaman para pemazmur juga sama seperti dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan mendengar ketika berseru kepada Tuhan di saat-saat yang sulit. Dan sama seperti dengan bangsa Israel, sama seperti dengan para pemazmur, demikian pula dengan saudara dan saya. Kita tidak sendirian dalam kesulitan-kesulitan kita. Kita mempunyai Tuhan yang datang membela kita. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa ketika kita beriman bahwa Tuhan akan membela, Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan melindungi dan bersama-sama dengan kita, tetapi kita tidak luput juga dari tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi, situasi-situasi yang mencekam yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita? Mengapa kelihatannya kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah-masalah, pergumulan-pergumulan kehidupan di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memang benar-benar meyakini dengan sepenuhnya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Untuk beberapa menit ini kita akan mempelajari bersama-sama bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan peduli, Tuhan membela, Tuhan membebaskan, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Tuhan mengetahui. Mazmur 139 ayat 1 mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara dan saya, di dalam pelajaran ini dinyatakan bahwa lewat perspektif kitab Mazmur memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengetahui setiap keberadaan manusia. Daud sadar bahwa seluruh hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Allah sudah mengenalnya sebelum ia dilahirkan. Bahkan pengetahuan Tuhan tentang pemazmur begitu besar dan unik sehingga rahim ibunya pun tidak dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Karena Allah lah yang membesarkan dia di dalam kandungan ibunya. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur 139 ayat 7-10, Raja Daud berusaha menjelaskan bagaimana
Allah mengetahui segala sesuatu tentang keberadaannya maupun keberadaan kita manusia. Engkau dapat bertemu Tuhan kemanapun engkau pergi, karena Tuhan ada dimanapun. Jika engkau naik ke tempat tertinggi atau surga, Dia ada di sana. Jika engkau turun ke tempat yang paling dalam, Sheol, Dia ada di sana. Dia akan menemukanmu. Jika engkau menghadapi ke timur atau sayap fajar, Dialah yang memberi petunjuk kepadamu. Jika kamu menuju ke barat, ke ujung laut, tangannya membela kamu. Dan lewat ayat-ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah ada di mana-mana. Allah Maha Tahu. Dia mengetahui akan setiap kehidupan kita. Dia mengetahui akan setiap pemikiran kita. Dia mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan saudara dan saya. Dia mengetahui setiap pergumulan kita. Dia mengetahui setiap tantangan-tantangan kehidupan kita. Dia mengetahui masa depan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita tidak bisa apabila kita tidak bergantung kepada Tuhan. Lebih lanjut lagi bahwa tiada tempat yang begitu gelap sehingga dapat menyembunyikan engkau dari hadirat Tuhan. Namun, di sini dikatakan bahwa Daud tidak berusaha melarikan diri. Ia ingin dan rindu diperiksa oleh Tuhan. Berusaha untuk menjalani kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita manusia. Oleh karena itu, sebagaimana Dia mengetahui semua tentang kita, Allah dapat membantu dan memulihkan kehidupan kita. Daud mengetahui bahwa jika ia gagal, Allah akan meluruskan akan jalannya. Karena dia mengetahui bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Bahkan apabila kita melakukan akan kesalahan ataupun kehilafan, Allah akan meluruskan akan jalan kita, asalkan kita datang mengakui kepada Tuhan, meminta ampun dan mengizinkan Tuhan untuk menguasai akan kehidupan kita. Sebagaimana dengan pengalaman Daud, begitu pula dengan kita. Bagaimanakah pengalaman kita dengan Tuhan? Percayalah bahwa Dia mengetahui akan setiap kehidupan kita dan Dia mengetahui setiap kebutuhan kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Tuhan peduli. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Seringkali kita mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan kita, tekanan-tekanan yang datang silih berganti, dan seringkali kita tidak menemukan akan jalan keluarnya. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar Allah peduli terhadap kehidupan kita? Betapapun putus asanya situasi kita, Tuhan mendengar. Jangan kita pernah melupakan ini. Dia mendengar akan setiap permohonan-permohonan kita. Dia mendengar akan setiap tangisan kita dan pergumulan kita. Saat kita berseru, Dia bertindak mewakili kita. Ada harapan bagi setiap orang yang mencari perkenanan Tuhan, bahwa tidak selama-lamanya kita akan diizinkan untuk mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Asalkan kita berseru kepadanya, dan Dia akan mendengar. Dalam Mazmur 121 kita menemukan gambaran tentang penolong dan penjaga kita. Yang pertama adalah Dia tidak akan membiarkan kita tergelincir di jalan kehidupan. Mungkin kita diizinkan untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan, maka Dia akan memegang akan tangan kita. Dia akan memegang akan kehidupan kita, sehingga kita tidak akan tergelincir. Selanjutnya, Dia senantiasa mengawasi kita. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah melakukan segala sesuatu supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Yesus datang ke dunia dan Dia mati bagi kita, dan Dia bangkit untuk memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Dan pada saat ini, di dunia ini kita hidup di dalam kehidupan percobaan. Tetapi Allah tidak meninggalkan kita, Dia tidak membiarkan kita, Dia terus mengawasi kita. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan terus bersama-sama dan Dia akan terus melihat akan setiap kehidupan saudara dan saya. Dia memberi kita perlindungan jasmani dan rohani. Dia memberikan kepada kita kesehatan secara fisik, kesehatan secara pikiran, maupun kesehatan secara rohani. Tujuannya adalah supaya kita terus mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu berada di sisi kita untuk membela kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan ini merupakan bukti dari kepedulian Tuhan kepada kita. Dia akan menjaga kita setiap saat dan di mana saja. Dan ini merupakan pernyataan iman dari Raja Daud bahwa Tuhan peduli. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau ada konsep yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan lalu Tuhan membiarkan, tidaklah seperti itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Dan Dia akan melakukan segala sesuatu supaya kita terus ada di dalam Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli.
Sesuai dengan Mazmur pasal 121, kemanakah kita harus mencari bantuan dalam kesulitan? Apakah ke pegunungan? Apakah kepada kekuatan ekonomi? Apakah kepada kekuatan politik? Kepada keluarga? Kepada teman kita? Kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan? Kepada harta milik kita? Atau kepada siapa? Di sini dikatakan bahwa hanya ada satu yang tidak pernah gagal. Karena meski kita dapat memperoleh bantuan, semuanya bisa mengecewakan kita. Tetapi hanya ada satu yang tidak akan pernah gagal, yakni pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah sebabnya mari kita terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia tidak meninggalkan kita dan Dia terus mempedulikan akan kehidupan saudara dan saya. Tuhan membela. Mazmur 17 ayat 8 mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Yakin akan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan darinya, Raja Daud memintanya menjadi pembelanya. Pemazmur menggunakan metafora burung untuk memberitahu kita tentang bagaimana Allah membela kita. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dia juga menggunakan bahasa militer untuk memberitahu kita tentang pertahanan aktif Tuhan, yakni kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan kata lain, ketika kita melakukan akan kesalahan, kita meminta ampun kepada Tuhan, dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, maka kita adalah umat-umatnya dan Ia akan terus membela saudara dan saya. Metafora lainnya mencakup tempat berlindung, bayangan, benteng, sebelah kanan, dan ini merupakan gambaran-gambaran untuk memberitakan kepada kita bahwa seperti inilah cara Allah untuk membela kita. Ini merupakan tempat berlindung yang aman di dalam budaya pemazmur, dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah akan melindungi dan tidak akan membiarkan akan umat-umatnya. Kita adalah biji mata Tuhan. Coba kita bayangkan, apabila ada sesuatu yang masuk di dalam mata kita, apa yang akan terjadi? Mata kita ini akan terasa perih, dan kita akan berusaha untuk mengeluarkan akan benda asing tersebut. Dan kita akan berusaha supaya tidak ada benda asing yang akan masuk di dalam mata itu. Dan bahkan kalau ada benda asing yang akan masuk, mata kita akan otomatis tertutup. Demikian pula, kita ini akan dijaga Tuhan sama seperti dengan biji mata Tuhan. Dia akan terus membela saudara dan saya di dalam situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Tidak diragukan lagi, kita memiliki Tuhan yang membela kita dalam segala kesulitan. Oleh karena itu, mari kita berpaling kepada Tuhan. Mari kita berlindung di bawah bayangannya. Tuhan membebaskan. Mazmur 114 ayat 3 mengatakan, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Saudaraku, kalau kita kembali lagi ke peristiwa sejarah di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita dapat melihat bahwa ini merupakan salah satu contoh pembebasan terbesar yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Keberangkatan Israel dari Mesir, lalu masuknya mereka ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 114, di sana mengungkapkan secara singkat dan puitis cara Tuhan meringankan kesulitan umatnya untuk mencapai tanah perjanjian. Di sana dikatakan bahwa laut atau Laut Merah ini melihat Tuhan, dan apa yang terjadi? Melarikan diri. Ini merupakan gambaran puitis bagaimana kebesaran Tuhan, di mana Tuhan membebaskan, bahkan Dia mengontrol akan Laut Merah. Lebih lanjut, sungai Yordan berbalik. Raja Daud menggunakan akan bahasa ini untuk menyatakan bahwa Allah mampu untuk mengontrol segala sesuatu. Bahkan sungai pun dikontrol oleh Tuhan, supaya bangsa Israel ini dapat dibebaskan dari kejaran bangsa Mesir. Dan gunung-gunung dan bukit-bukit melompat. Dan ini menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada apapun yang dapat menahan akan kuasa Tuhan ketika Dia membebaskan akan umat-umatnya. Sebagai pencipta, Tuhan menggunakan kuasanya atas alam untuk membebaskan umatnya. Bukankah Dia akan melakukan hal yang sama untuk kita saat ini? Ketika kita mengalami masalah-masalah yang terburuk di dalam kehidupan kita, situasi-situasi yang tidak menguntungkan, dan ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ingatlah, bahkan alam pun dapat dikontrol Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pastinya Dia dapat memberikan kebebasan di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Paulus mengatakan kepada kita bahwa kejadian-kejadian ini memberi kita sebuah contoh. Seperti mereka, kita juga secara ajaib dibebaskan dari dosa. Dan perjalanan kita menuju kanan surgawi penuh dengan bahaya. Gunung atau bukit, tetapi walaupun penuh dengan bahaya, di hadapan Tuhan, bumi bergetar. Dengan kata lain, tidak akan ada yang mampu untuk menahan kekuasaan Tuhan yang berlaku kepada umat-umatnya apabila kita setia kepada Tuhan.
Tuhan akan mampu melepaskan kita, membebaskan kita dari setiap tantangan-tantangan kehidupan kita. Dilihat dari waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Beriman kepada Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Mazmur 20 ayat 2 mengatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Meskipun bait suci atau tempat kudus berada di Gunung Sion atau Yerusalem, bangsa Israel yakin bahwa Tuhan tidak secara fisik berdiam di sana. Allah berdiam di tempat yang tinggi. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Namun dari sana, Ia mendengar dan menyelamatkan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kemuliaan, dan Dia tinggal di tempat kudusnya, di surga, di bait sucinya. Tetapi Dia tidak hanya tinggal di sana dan membiarkan manusia, tetapi Dia memberikan bantuan tepat pada waktunya. Bait suci adalah tempat pertolongan, keamanan, dan keselamatan. Bait suci menyediakan tempat berlindung bagi yang bermasalah, dan Tuhan ada di sana. Tuhan ada di dalam kediamannya yang kudus, di dalam bait suci surgawi, dan Dia menyediakan pertolongan kepada umat-umatnya. Oleh karena itu, kita dapat yakin dengan sepenuhnya untuk menghampiri Dia dan yakin bahwa kita akan didengar. Tapi apa yang bisa Dia lakukan dari tempat kudusnya? Ketika kita menyampaikan akan setiap permohonan kita, apa yang dapat Yesus Kristus buat di sana? Yang pertama, Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia menjaga kita dari kejahatan. Dia menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dia membela yang tidak berdaya, yang mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dia menguatkan akan kita untuk terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan kekudusan bait suci Allah mendorong pemazmur untuk mengakui bahwa semua orang berdosa sama sekali dan tidak layak menerima perkenanan Allah. Tetapi pembebasan hanya didasarkan pada kesetiaan dan kasih karunia Allah saja bagi kita. Jadi segala sesuatu yang Tuhan buat ini bukan karena usaha kita terlebih dahulu, tetapi ini adalah inisiatif Tuhan, karunia yang Ia berikan kepada kita, anugerah yang terbesar yang Dia berikan supaya kita dapat memperoleh keselamatan hanya di dalam Tuhan. Ketika manusia memelihara hubungan yang benar dengan Tuhan melalui pertobatan dan penerimaan rahmat dan pengampunannya, mereka dapat memohon jaminan pembebasan dari Tuhan. Pelayanan bait suci melambangkan keselamatan yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Allah di surga adalah pembela dan pembebas kita. Dia mendengar doa-doa dan permohonan kita. Dia peduli kepada kita. Dengan hati yang penuh belas kasihan dan lembut, Tuhan memperhatikan kita dan keluarga kita dari tempat kudus surgawi. Dan Ia menilai setiap pekerjaan kita dengan kasih dan keadilan yang tak terbatas. Oleh karena itu, mari kita terus setia kepada Tuhan di setiap situasi kehidupan kita, karena Tuhan mendengar dan melepaskan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih karena Allah melakukan segala sesuatu untuk kami. Allah terus menyediakan sarana-sarana yang baik bagi kami untuk kami terus ada di dalam Tuhan. Dan terima kasih karena Tuhan mendengar dan melepaskan kami dari setiap situasi-situasi pelik di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.